Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Bela Anies, PA212 pasang badan kawal PSBB di DKI Jakarta. Jimli, pemerintah pusat kok beroposisi ke Pemda? Aneh, lucu dan bahaya. Orang terkaya Indonesia surati Jokowi, tolak Anies terapkan PSBB total. Pojok1.id. Bela Anies, PA212 pasang badan kawal PSBB di DKI Jakarta. Persatuan Alumni PA212 menyambut baik keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara total. Dari evaluasi perkembangan pandemi COVID-19 di Jakarta, angka positif corona kian hari terus naik, serta rumah sakit rujukan COVID-19 di ibu kota sudah penuh. Wasekjen DPP PA212 Novel Bamukmin menyebut kebijakan Anies memberlakukan kembali PSBB sudah tepat. Menurutnya, pemberlakuan PSBB bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup di tengah wabah pandemi COVID-19. Novel menyadari bahwa pemberlakuan PSBB merupakan pilihan sulit karena berpotensi berdampak pada kelaparan. Tapi kebijakan itu harus dilaksanakan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Memang kita dihadapkan masalah yang sangat sulit. Kedua-duanya menyangkut nyawa, mati kelaparan atau mati karena COVID. Tapi untuk masalah mati kelaparan, saya rasa sangat kecil kemungkinan karena SDA di Indonesia masih cukup, kata Novel saat dihubungi Pojok1.id Sabtu 12 September. Novel menyebut pemerintah pusat juga sudah jor-joran mengucurkan anggaran COVID-19 untuk menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya. Dengan anggaran besar itu, Novel meyakini kecil kemungkinan ada rakyat yang mati kelaparan akibat pandemi ini. Pemerintah pusat serta Pemda pun sudah menganggarkan sampai 900 triliun sehingga pemerintah harus menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya, ungkapnya. 900 triliun kalau tidak dikorupsi atau untuk menutupi utang infrastruktur maka jelas bisa menjamin rakyat saat PSBB ketat diterapkan, tambah Novel. Karena itu anak buah Habib Rizik ini menegaskan PA212 siap menjadi benteng pertahanan untuk mengawal keputusan Anies memberlakukan PSBB. PA212 juga siap pasang badan jika kebijakan Anies terkait pemberlakuan PSBB dijegal oleh pemerintahan pusat. Anies tidak usah dengarkan para anjing istana menggonggong terus. Kami PA212 siap mengawal Anies untuk segera bertindak cepat. PA212 mendukung Anies untuk segera melakukan PSBB ketat, tegas Novel. Sebelumnya pemerintah provinsi DKI Jakarta mengambil kebijakan rem darurat untuk menghentikan penularan kasus virus corona atau COVID-19 di ibu kota. Kebijakan rem darurat yang dimaksud yakni kembali ke pembatasan sosial berskala besar atau PSBB awal atau PSBB total. PSBB total di Jakarta rencananya mulai diterapkan pada Senin 14 September 2020. Sejalan dengan itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menghapus sementara kebijakan ganjil genap. Kebijakan ganjil genap ditiadakan sementara mulai Senin pekan depan berbarengan dengan diterapkannya PSBB total. Jimli, pemerintah pusat kok beroposisi ke Pemda? Aneh, lucu dan bahaya. Pojok1.id. Anggota DPD RI Profesor Jimli Asidiki kembali menyoroti perseteruan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda, khususnya Pemda DKI Jakarta. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK itu mengatakan kepemimpinan organisasi besar dan modern apalagi negara berkenaan dengan 4 hal. Pertama, membangun dan menata sistem dengan aturan. Kedua, menggerakkan dan memfungsikan dalam praktek. Ketiga, menegakkan sistem dan aturan dengan adil. Keempat, pemimpinnya harus menjadi contoh tentang berfungsinya sistem aturan itu dengan ketulusan. Untuk kesinambungan dan keberlanjutan kemajuan peradaban bangsa, model kepemimpinan yang dibutuhkan adalah moral dan transformasional leadership, bukan yang sekedar transaksional yang cuma sibuk ambil keuntungan sendiri dan merasa cukup dengan banyak berkata-kata dan terlihat sibuk bekerja, kata Jimli di akun Twitternya @jimlias. Jimli mengingatkan para menteri untuk tidak lagi membuat pernyataan yang asal beda dengan gubernur. Untuk pelajaran ke depan, baiknya menteri-menteri dan pejabat pusat jangan lagi buat statement asal beda dengan gubernur, terutama DKI, seolah
benarkan persepsi terjadinya jegal-jegalan untuk Pilpres 2024, kata Jimli Sabtu 12 September. Jimli heran melihat sikap pejabat pemerintah pusat atau Pempus yang terkesan menjadi oposisi pemerintah daerah. Pempus kok beroposisi ke Pemda, aneh, lucu, dan berbahaya. Baiknya Presiden luruskan dan Pemda juga tahu posisi sebagai subsistem, tandas Jimli Asidiki. Orang terkaya Indonesia surati Jokowi, tolak Anies terapkan PSBB total. Pengusaha kondang Peter F. Gonta mengunggah sebuah surat dari bos Jarum Robert Budi Hartono ke akunnya di Instagram. Surat dari orang terkaya di Indonesia itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Adapun isi surat itu ialah masukan dari Budi Hartono untuk Presiden Jokowi terkait rencana Gubernur DKI Anies Baswedan menerapkan pembatasan sosial berskala besar ketat lagi mulai Senin 14 September. Peter dalam unggahannya juga menyertakan sejumlah foto surat dari Budi Hartono. Surat tertanggal 11 September 2020 itu berisi pandangan pemilik Bank Sentral Asia atau BCA tersebut tentang rencana Anies kembali menerapkan PSBB ketat. Menurut kami, keputusan untuk memberlakukan PSBB kembali itu tidak tepat, tulis Budi. Lebih lanjut, pengusaha kelahiran 28 April 1940 itu juga memaparkan argumennya. Budi menganggap PSBB di DKI terbukti tak efektif dalam menurunkan pertumbuhan angka infeksi. Meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi masih naik, sambungnya. Selain itu, Budi menyebut rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai kapasitas maksimal dengan atau tanpa PSBB. Penyebabnya ialah tidak maksimalnya pemerintah pusat ataupun Pemda dalam menyiapkan isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus. Oleh karena itu, Budi menyodorkan sejumlah usul. 1. Budi mengusulkan penegakan sanksi terhadap masyarakat yang tidak berdisiplin menerapkan protokol kesehatan di era new normal. 2. Budi meminta pemerintah pusat dan Pemda bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi. 3. Pemerintah harus melaksanakan tes, isolasi, tracing, pelacakan, dan treatment atau pengobatan. 4. Perekonomian harus tetap terjaga. Harapannya ialah aktivitas masyarakat sebagai motor perekonomian terus menjaga kesinambungan kehidupan hingga pandemi berakhir. Budi menambahkan, melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat yang menghendaki kehidupan new normal. Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan COVID-19, paparnya. Seperti diketahui, Robert Budi Hartono merupakan orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Ia juga termasuk dalam daftar 100 orang terkaya di dunia. Robert berada di urutan 54 orang terkaya di dunia pada 2019, seperti dilansir Forbes. Pada tahun 2019, Robert Budi Hartono tercatat memiliki kekayaan senilai 18,6 miliar dolar AS atau setara dengan 266,07 triliun rupiah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.